Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjutkan lagi kajian kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah karya Abu Anas hafizahullah taala. Kita masih melanjutkan sedikit kemarin pembahasan isim isyarah, baru masuk di isim mausul. Kita sudah tahu kemarin di jenis ma'rifah adalah isim isyarah. Penulis sudah kasih ada hada, hadhi, hadani, hatani, haulai. Itu sudah dikasih kemarin. Kemudian kata beliau lanjutannya tentang isim isyarah. Fasmul isyarati, maka isim isyarah yadullu ala syai'in muayyanin, menunjukkan atas sesuatu yang tertentu biwasitotil isyarati ilaihi. Ini penegasan ulang ya, dengan perantaraan isyarat kepadanya. Jadi ini asal isim isyarah, dia menunjukkan atas tertentu dengan perantaraan isyarat kepadanya. Kita menunjuk kepadanya. Ini adalah isim isyarah pada asalnya. Jadi dia ma'rifah karena ada perantaraan apa? Petunjuk kita. Iya. Di kitab lain disebutkan isyarat ini adalah biwasitotil isyaratil mahsusah. Ada tambahan kata mahsusah dan itu akan lebih jelas. Dengan perantaraan isyarat yang bisa dilihat. Isyarat yang bisa dilihat. Itu juga semakin apa? Jelas. Artinya isyarat ini dia menjadi ma'rifah kalau kita melihat orang menunjuk. Paham kan? Kalau kita melihat orang menunjuk. Ketika dia bilang hada, dia tunjuk. Kita lihat. Oh langsung pasti kita langsung tahu apa? Tertentu. Di tengah banyaknya sesuatu langsung dia bilang hada. Berarti langsung apa? Tertentu. Dengan melihat isyaratnya. Dengan melihat apa? Isyaratnya. Ini yang beliau katakan. Kemudian kata beliau takulu musyiron bi usbu'ik. Ya. Usbu'ik. Takul kamu katakan musyiron berisyarat. Bi dengan usbu'ik jarimu. Ya. Dan sebagai faedah usbu' ini kata jari itu bisa 9 bacaan. Bisa 9 bacaan. Itu salah satunya. Ini kata yang boleh 9 bacaan. Kenapa bisa 9 bacaan? Ini jari ya. Jadi nanti kenapa saya kasih tahu antum ini? Ya. Supaya antum nanti kalau ada orang baca dengan bacaan lain, antum tidak salahkan. Antum tidak apa? Salahkan. Iya. Ini kata iya. Kata usbu' ini kan maknanya jari. Jari. Iya. Jamaknya jari-jari ini, jari-jari kita ini jamaknya asabi'. Asabi' ada di Quran. Iya, ada di Quran. Ij'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Asabi' jari-jari. Jari-jari. Ini kalau jamaknya asabi'u. Ini nih yang ini. Ini saya sudah kasih dhammah karena akhir isim dhammah. Ini kata bisa 9 bacaan. Bisa 9 bacaan. Karena hamzanya bisa 3 harokat. Itu hamzanya. Kita keluarkan itu hamzanya. Dia bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca I. Itu untuk hamzanya. Untuk apa? Hamzanya. Bisa 3 bacaan. Kalau dia baca U, kalau dia dibaca U, yang ini. Kita sekarang pilih dibaca U.
Maka huruf ba-nya, huruf sebelum terakhir, bisa 3 bacaan. Bisa dhammah, fathah, kasrah. Berarti usba, usbu, usbi. Nah, paham ini? Bisa 3 bacaan. Kalau di kalau dibaca a, maka huruf sebelum terakhir bisa 3. Dhammah, fathah, kasrah. Asba, asbu, asbi. Kalau dibaca kasrah, maka huruf sebelum terakhir bisa 3 bacaan. Dhammah, fathah, kasrah. Sama. Paham kan? Berarti isbu, isba, isbi. Berapa semuanya? 3, 3, 3. Berarti berapa itu? Berapa itu? 9. Paham ini kan? Bisa 9. Jelas ini untuk kata ini. Jadi nanti kalau ada orang baca beda, jangan disalahkan. Karena ini memang kata datanya begitu dalam bahasa Arab. Paham kan? Jangan sampai antum bilang ini salah harokat. Maksudnya ini kita membangunnya dari awal. Dari awal harus antum tahu ini. Kalau zamannya seperti ini, satu, mau antum baca u, a, i, pasti asobi. Jamak taksirnya. Tapi ini sekarang ini mufrodnya. Mufrodnya. Paham ini? Dipahami yang saya bilang? Jadi hamzanya bisa 3 bacaan. Ketika dibaca salah satu dari 3 itu, maka sebelum terakhir boleh 3. Boleh 3. Paham kan? Berarti nanti kan jadinya 3 kali 3. Paham 3 kali 3? Karena setiap satu bacaan hamzah ada 3 bacaan sebelum akhir. Huruf keduanya tetap sukun. Huruf terakhirnya dhammah. Jadi usbu'u, usba'u, usbi'u. Asbu, asba'u, asbu'u, asbi'u. Isba'u, isbu'u, isbi'u. Paham kan? Itu untuk kata itu. Ini dari awal kita katakan. Ini salah satu yang disebutkan oleh penulis. Kita kembali kata beliau, takulu musyiron bi usbu'ika. Bi usbu'ika. Itu salah satu bacaan. Usbu'. Takul kamu katakan, musyiron berisyarat. Bi usbu'ika berisyarat dengan usbu'ik, dengan jarimu ila tolib, kepada pelajar, misalnya hada. Jadi kamu bilang, kamu sebagai pengajar nanti, antum tunjuk kepada tolib, antum bilang apa? Hada, dengan jarimu. Hada, apa jadinya? Ma'rifah. Itu maksudnya penulis. Belum mau bilang bahwa ini isim isyarah, ma'rifah dengan perantaran siapa? Dengan menunjuk. Menunjuk. Jelas ini? Alhamdulillah. Fatadullu lafdzatu hada, maka lafaz hada menunjukkan. Fa maka tadullu menunjukkan, lafdzatu lafaz. Karena dia fa'il, saya terjemahkan duluan. Fa maka lafdzatu lafaz tadullu menunjukkan, hada lafaz hada menunjukkan ala dzatit thalib, atas zatnya pelajar, al muayyan yang ditunjuk, dipastikan, biwasitatil isyarati dengan perantaraan isyarat, ilaihi kepadanya, dengan perantaraan isyarat kepadanya. Paham ya? Ini yang beliau katakan, lafaz hada menunjukkan atas zat pelajar yang ditunjuk dengan perantaraan isyarat kepadanya. Jelas kan? Ini isim isyarah selesai. Berikutnya kata beliau rahimallahu taala, wal ismul mausulu. Ya, dengan baca kitab itu nanti antum akan tahu ini kenapa dibaca begitu, al ismul mausulu. Ya, al ismu ma'rifah di awal mubtada, al mausulu ma'rifah berarti na'at.
Kan begitu nanti. Pokoknya nanti akan aku tahu di sini dengan yang dipraktik itu. Wal ismul mausul dan isim mausul. Ismun yu'ayyinul musamma. Isim yang menentukan yang diberi nama. Biwas yang disebutkan. Bisa juga diberi nama, bisa juga antum terjemahkan yang disebutkan. Isim yang menentukan yang disebutkan. Biwasitotil jumlah. Dengan perantaran jumlah. Allati yang dengan perantaran jumlah yang ta'ti datang ba'dahu setelahnya. Watu sama silatan dan dinamakan dengan sila. Iya, saya ulangi pengertian isim mausul ya. Isim mausul adalah isim yang menentukan al-musamma yang disebutkan biwasitoti dengan perantaraan jumlahnya bisa namanya jumlah kan ada jumlah ismiyah ada jumlah apa? Fi'liyah. Dengan perantaraan jumlah allati yang ta'ti datang ba'dahu setelahnya. Watu sama silatan dinamakan dengan sila. Oh ini butuh antum ketahui bentuknya. Contoh isim mausul nanti adalah alladzi. Ya, contoh isim mausul adalah alladzi. Alladzi. Artinya apa alladzi? Apa artinya alladzi? Yang, kan begitu. Kalau hanya sekedar berdiri sendiri begitu, kita tidak tahu. Itu ma'rifah atau nakiro. Yang apa? Paham kan? Kalau isim isyarah kan ma'rifah dengan ditunjuk. Ini. Kalau ini gimana cara tahu kenapa dia bisa ma'rifah? Beliau bilang dengan adanya nanti jumlah setelahnya. Nah, dengan adanya apa? Jumlah setelahnya. Jumlah setelahnya itu namanya jumlah itu ada dua nanti. Ada jumlah apa? Ada jumlah apa? Ismiyah dan ada jumlah apa? Ya, fi'liyah. Iya, ini ismiyah. Ya. Dan apa? Fi'liyah. Kalau nanti ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah setelahnya, maka pasti dia jadi ma'rifah dengan perantaran itu. Contohnya apa? Misalnya saya katakan. Ja'a. Ya. Alladhi. Ja'a alladhi. Abuhu. Qaimun. Perhatikan dulu artinya. Datang yang berdiri, yang bapaknya berdiri. Ini namanya jumlah. Jumlah apa namanya itu? Ismiyah. Dari mana antum tahu dia jumlah ismiyah? Kata pertamanya isim. Contoh kedua. Ja'alladzi qoma abuhu. Ja'alladzi qoma abuhu. Datang yang bapaknya berdiri. Kalau ini datang yang bapaknya berdiri. Sama gitu. Ini juga datang yang bapaknya berdiri. Bedanya apa? Ini sekarang adalah fi'il. Berarti ini jumlah juga namanya. Cuman ini adalah ismiyah. Sementara yang ini adalah apa? Fi'iliyah. Nah sekarang kita mau praktek ini. Ya. Isim mausul. Ini antum fokus isim mausul. Kalau saya bilang begini. Tanpa ini dulu. Ja'alladzi. Datang yang. Tertentu itu? Datang yang. Tertentu? Tertentu? Belum. Kan begitu? Kenapa dia bisa tertentu? Penulis bilang. Dengan jumlah yang datang setelahnya. Dengan jumlah yang datang setelahnya. Sekarang ketika saya bilang begini. Ja'alladzi abuhu qaim. Datang yang bapaknya berdiri. Tertentu jadinya. Siapa yang datang? Yang bapaknya berdiri. Paham kan? Tertentu atau tidak? Tertentu. Ja'alladzi qoma abuhu. Datang yang bapaknya berdiri. Tertentu? Tertentu dengan perantaran apa? Perantaran apa?
jumlah setelahnya. Jadi dia tertentu dengan perantaran ini. Dengan perantaran jumlah setelahnya. Jumlah ini namanya sila. Jumlah ini dinamakan dengan apa? Sila. Jadi istilahnya itu jumlah adalah sila. Apa artinya sila? Pengantar, penyambung. Kan makanya dibilang isim mausul itu kata apa? Kata sambung. Nah sebenarnya kita tidak perlu repot-repot ini semua. Karena nanti ya dalam kalimat, orang kalau buat kalimat baru ada isim mausul, wajib ada sila. Jadi sebenarnya kita adalah sekarang tugas kita adalah cukup menghafal isim mausul itu siapa saja. Yang akan dikasih tahu sebentar. Paham ini? Kenapa bisa? Karena dalam kalimat kalau orang bawa isim mausul pasti ada silatul mausul. Itu dipastikan. Kalau ada orang ucapkan kalimat hanya isim mausul tanpa silatul mausul, berarti kalimatnya belum sempurna. Karena namanya isim mausul wajib ada apa sih? Silatul mausul. Karena silatul mausul itulah yang membuat nanti dia ma'rifah. Dipahami yang saya ngomong? Dipahami ini? Jadi wajib. Masih ada satu poin yang belum sampaikan, tapi nanti dijelaskan di buku ketiga. Karena nanti ini dalam sila ini harus ada sesuatu. Sesuatu itu jadi tugas kita di buku ketiga. Yang penting sekarang ini antum tahu bahwa namanya isim mausul. Dia ma'rifah. Itu poin pertama. Isim mausul, dia hukumnya apa? Ma'rifah. Yang kedua, dia ma'rifah dengan perantaran apa? Maka kita katakan dengan perantaran jumlah. Jumlah ini dinamakan dengan nama apa? Sila. Paham ini untuk tahap dasar? Tahap dasar. Nanti akan ditambah lagi. Karena belum sekarang cuman perantaranya adalah jumlah. Nanti di buku berikutnya lagi akan dikatakan sama antum. Ada perantaraannya nanti selain jumlah. Yaitu sibuhun jumlah. Nanti. Karena itu kan yang ghairu mufrad itu dua. Ada jumlah, ada sibuhun jumlah. Tapi sekarang ini belum fokus pada apa? Jumlah. Tidak apa-apa. Yang penting antum tahu dulu bahwa namanya isim mausul butuh kepada sila. Butuh kepada apa? Sila. Jelas kan? Yang membuatnya dia ma'rifah. Ada masalah dengan itu? Pernyataan penulis ini dengan pengertian isim mausul. Di buku sebelumnya antum hanya dikasih tahu isim mausul itu ma'rifah. Nah, itu poin pertama langsung. Iya, jadi kalau dapat isim mausul ma'rifah. Sekarang ada tambahan ilmu. Ternyata dia ma'rifah dengan perantaraan jumlah. Jumlah itu disebut sebagai nama apa? Sila. Nanti di buku pokoknya antum akan naik ini sedikit demi sedikit. Akan naik sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan tentang pernyataan tambahan ini? Baik, tidak ada, kita lanjut kalau begitu. Wal asmaul mausulatu hiya. Dan isim-isim mausulah adalah dia. Dia adalah alladzi, ini yang pertama, alladzi. Kalau penggunaannya lil mufradil mudzakkar, ini untuk satu laki-laki. Jadi kalau antum mau gunakan kata sambung satu laki-laki, gunakan alladzi. Gunakan apa? Alladzi. Nah contoh, ja'alladzi 'allamak. Datang yang mengajarkanmu. Datang yang mengajarkanmu. Pasti ada 'allamak. Jumlah apa ini 'allamak? Jumlah apa ini? Fi'liyah, karena 'allama fi'il adalah fi'il wazan fa'ala. Allati, yang kedua termasuk isim mausul adalah allati. Allati ini untuk siapa penggunaannya? Lil mufradatil muannatsati, untuk satu perempuan. Jadi kalau satu perempuan yang datang pakaikan allati. Kalau satu laki-laki alladzi. Satu perempuan apa? Allati. Nah contoh, ja'atillati allamatka. Datang yang mengajarkanmu. Sama-sama terjemahannya. Ini terjemahannya sama dengan kemarin isim isyarah.
Terjemahannya semua itu ini atau itu. Begitu saja. Paham kan? Sama dengan ini juga. Terjemahannya pasti yang. Cuman penggunaannya. Kalau alladhi yang satu laki-laki. Allati yang. Tapi satu perempuan. Perempuan. Terus berikutnya lagi. Alladhani. Alladhani. Ini apa? Untuk apa? Kata beliau. Lil musannal mudzakkar. Kalau ini untuk dua laki-laki. Jadi kalau antum yangnya adalah dua laki-laki, pakaikan alladhani. Alladhani untuk dua laki-laki. Nah contoh, ja'alladhani 'allamak. Datang yang dua orang mengajarkanmu. Dua. Datang yang dua orang yang mengajarkanmu. Dua laki-laki pasti ini karena pakainya alladhani. Allatani. Kalau ini lil musanna al muannas untuk dua perempuan. Jadi allatani untuk dua perempuan. Nah contoh, ja'atillatani 'allamatak. Ja'atillatani 'allamatak. Paham ya? Dua perempuan. Datang yang dua orang perempuan pengajarmu. Datang yang dua orang perempuan pengajarmu. Paham ya? Dua orang perempuan. Terus alladzina, ini paling sering di Quran. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina. Kalau ini apa? Lil jam'il mudzakkar. Ini untuk banyak laki-laki. Kalau antum dapat kata alladzina, itu isim mausul. Oh berarti dia ma'rifah. Paham poin di sini kan? Kalau poin di buku sebelumnya juga, oh berarti dia mabni. Karena isim mausul hukumnya apa? Mabni, tidak akan pernah berubah harokatnya. Alladzina, ini lil jam'il mudzakkar untuk banyak laki-laki. Nah contoh, ja'alladzina 'allamuk. Datang yang mereka pengajarmu. Datang yang mereka pengajarmu. Yang mengajarkanmu. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, allati wallai, dua. Perempuan dua di sini. Dua kata yang dipakai. Bisa allati, bisa juga apa? Allai, bisa. Kalau ini penggunaannya apa? Lil jam'il muannas, ini untuk banyak perempuan. Ini untuk banyak perempuan. Ya. Contohnya, ja'atillati awillai allamnak. Allamnak. Lihat, ja'atillati bisa juga apa? Allai allamnak. Jelas ini pembahasan? Ini mudah. Ini untuk banyak. Terus kata beliau, fal ismul mausul, maka isim mausul. Ini tahu di atas tadi itu berarti aman ya. Antum dapat kata nanti alladhi, alladhi, allati, alladani, allatani, alladina, allai, allati, isim mausul langsung. Oh ma'rifah. Berarti ma'rifah. Makanya beliau berkata fal ismul mausul, maka isim mausul. Alladhi, contohnya adalah alladhi lam yata'ayyan, belum jelas penggunaannya, belum tertentu illa kecuali biwasitoti silatihi, dengan perantaraan silahnya. Ini kita tegaskan dari awal. Tidak tertentu kecuali dengan perantaraan silahnya. Wahia jumlatu, yaitu jumlah allamak. Dalam contoh ini ya. Dalam contoh ini. Wabiduniha, dan tampaknya Abdurrahman yakunu mubhaman, dia menjadi mubham, menjadi samar. Tanpa jumlah setelahnya itu dia menjadi samar. Makanya dia dibilang isim mubham. Sama dengan isim isyarah kemarin, tanpa ditunjuk maka dia menjadi apa? Mubham. Makanya isim isyarah juga dinamakan isim apa? Mubham. Paham ini ya? Jadi tanpa ada jumlah setelahnya maka dia mubham. Dia samar, tidak jelas.
Selesai. Isim mausul. Berikutnya beral. Kalau beral mudah. Kata beliau wal mu'arrafu bi'al. Dan yang dima'rifakan dengan al. Yaitu ismun dakhalat alaihi al. Dia adalah isim yang masuk padanya al. Ini paling mudah dari ma'rifah. Dia adalah isim yang masuk daripadanya al. Fa'afadathul ta'rif. Maka al itu memberikan faedah ma'rifah. Maka al itu memberikan faedah ma'rifah. Jadi masuk padanya al, maka al memberikan faedah ma'rifah. Ini ilmu besar bagi antum. Ada kata nakiro, kapan beral, maka jadinya apa? Ma'rifah. Jadinya ma'rifah. Misal contoh, al-kitabu. Tadinya itu kitabun, nakiro. Tapi ketika dibilang al-kitabu menjadi apa? Ma'rifah. Al-qolamu sama, at-tolibu sama. Ini semua sama. Ya, fahadihil asma'u kanat qabla dukhuli al. Fahadihi maka ini al asma'u isim-isim. Itu isim-isim ini kanat adalah qabla dukhuli al. Qabla sebelum dukhuli masuknya al nakiratin mubhamatin. Nakirah belum jelas penggunaannya. Ketika antum bilang kitab, buku apa? Kan begitu. Ndak jelas, ndak tertentu. La tadullu ala muayyan, tidak menunjukkan atas tertentu. Itu pengertian mubham. Mubham artinya la tadullu ala muayyan, tidak menunjukkan atas tertentu. Artinya penggunaannya masih umum. Takulu masalan, kamu katakan misalnya. Takulu kamu katakan. Masalan misalnya, kamu katakan misalnya, ishtaroitu kitaban. Ishtaroitu kitaban. Saya membeli sebuah kitab. Nah, ketika antum bilang saya membeli sebuah kitab, ini yang mendengar pasti bilang, oh kitab yang secara umum dia beli buku, dia beli buku. Tidak jelas buku apa yang dia beli. Pokoknya intinya dia hanya apa? Sekarang kita dapat kabar bahwa dia beli buku. Kemudian faqaratul kitaba. Kemudian dia bilang saya pun membaca Alkitab. Kitab yang mana dia baca ini? Paham kan? Kitab yang tertentu. Dari mana kita tahu kitab tertentu? Ada al. Al itu mempengaruhinya. Fakalimatu kitab, maka kata kitab yang pertama ya, nakiro. Itu asalnya nakiro. Paham ini urainya? Nakiro. Lakin akan tetapi, hina ketika ada kholta takamu, ketika kamu ada khol memasukkan. Kan kalau dakhola masuk, masukkan dakhola masuk. Kalau ada khol memasukkan, karena adkhal menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Masih ingat di pelajaran sorof? Kalau ada wazan lazim kemudian dibuat ke af'ala, maka dia menjadi muta'addi. Kalau muta'addi berarti awalan apa dari terjemahan? Memasuk. Kan begitu, tinggal ditambahkan. Makanya saya terjemahkan adkhalta, ketika kamu memasukkan. Paham saya terjemahkan? Karena dia jadi muta'addi. Ketika kamu memasukkan, kamunya dari kata tak. Ketika kamu memasukkan alaiha, atasnya al. Ketika kamu memasukkan atasnya al, sorot, maka dia menjadi ma'rifatan, menjadi ma'rifah. Contohnya al-kitabu. Paham perbedaannya? Jadi kitabun nakiro. Tapi ketika antum masukkan al, maka dia menjadi apa? Ma'rifah. Berubah hukumnya. Jelas ya? Kemudian berikutnya. Selesai ya? Selesai. Ini paling mudah. Kata apapun kemasukan al, ma'rifah. Kata apapun itu. Jadi tertentu. Makanya di Quran dikatakan alif lam mim dalikal kitabu pakai al. Kenapa? Itulah kitab. Kitab apa itu? Al-Quran.
Kalau Allah di ayat lain Allah katakan kitabun anzalna, pakai kitabun, kitab yang kami turunkan. Kitab apa di situ? Umum. Kita belum tentu kitabnya belum tahu. Kan begitu. Tapi ketika pakaikan al, maka yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Karena itu kitab tertentu. Dipahami ini? Pembahasan ini? Nah, ini fungsinya al. Selesai. Berikutnya adalah wal mudhaf ila ma'rifah. Yang kita sebutkan kemarin. Yang mudhaf kepada ma'rifah. Kapan ada kata nakiro disandarkan kepada ma'rifah sebelumnya, maka jadi ma'rifah. Ingat ya, menjadi ma'rifah. Dia bilang ismun nakirotun, isim nakiro, udifa disandarkan ila kepada ahadil ma'arifi, salah satu ma'rifah. Yang disandarkan kepada salah satu ma'rifah, faktasabat ta'rifa, maka dia mendapatkan kema'rifatan biidofatihi ilaihi, dengan penyandaran kepadanya. Jadi dia dapat nilai ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah. Jadi kalau antum mau memakrifahkan sebuah kata, ada cara. Paham kan? Ada cara, yaitu sandarkan kepada kata yang ma'rifah. Artinya kalau bersandar kepada nakiro, tetap nakiro. Paham ini? Paham ini pernyataan? Misalnya gini, contoh ya. Khotamu Zaidin, cincinnya Zaid. Cincin sekarang ma'rifah atau nakiro? Setelah disandarkan kepada Zaid, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Karena disandarkan. Cincinnya Zaid, berarti khusus. Kan begitu? Tapi kalau saya bilang begini, bedakan ya, bandingkan. Khotamu rajulin, cincinnya seorang laki-laki. Ma'rifah atau nakiro? Pertanyaan saya di khotam. Dah, ma'rifah atau nakiro khotam? Yang kedua ini. Apa? Kenapa bisa? Karena disandarkan kepada apa? Nakiro. Jadi cincinnya seorang laki-laki. Tertentu atau belum? Belum. Kan dibilang cincinnya seorang laki-laki. Masih tidak tertentu. Siapa orangnya? Paham kan? Jelas ini? Jadi kata itu nakiro ini akan menjadi ma'rifah kalau disandarkan kepada ma'rifah. Kalau disandarkan kepada nakiro, tidak ada pengaruhnya. Tidak memberikan pengaruh ma'rifah. Paham itu mas? Paham mas Ibrahim? Yakin? Belum tentu. Kan mudhaf nilai mas. Kan mudhaf nilai. Yang di bawah juga mudhaf pun nilai. Sabar mas, belum kelasnya, belum. Jangan dulu dikaji itu. Mas langsung baru praktekan kemarin. Nakiro. Sabar. Ini penyandaran mas. Sabar mas. Itu kaidah dasar. Nanti ada yang keluar dari dasar. Jangan dulu menghukumi, baru jurus pertama. Jangan dipakai dulu berkelahi. Alhamdulillah. Baik. Jelas ya. Jadi ini belum bilang begitu. Jadi isim nakiro, kalau diidopakan kepada salah satu dari ma'rifah tadi di atas, maka menjadikan dia ma'rifah. Misal contoh, kitabi, buku saya. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kitabu Zaidin, bukunya Zaid. Ma'rifah atau nakiro? Kitabu hada, bukunya ini. Ma'rifah. Kitabul ladzi zarona, kitab yang mengunjungi kami. Kitabnya yang mengunjungi kami. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kitabut tolibi, bukunya pelajar itu. Pakai al. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Semua ini. Fakalimatu kitab, maka kata kitab fil asli pada asalnya nakirotun, nakiro.
Walakinnaha akan tetapi dia sorot menjadi ma'rifatan. Sorot temannya kana, kita sudah lewat artinya kan menjadi, maknanya tahawul, menjadi berubah. Iya, walakinnaha akan tapi dia sorot menjadi ma'rifatan, menjadi ma'rifah biidofatiha dengan penyandarannya ilal ma'arif kepada ma'rifah. Paham kan? Jelas ini? Selesai ma'rifah. Setelah itu beliau singgung nakirah. Lagi an-nakirah. Nakirah. Setelah kita paham ma'rifah insyaallah nakirah itu berarti gampang. Selain yang tadi itu berarti siapa? Nakirah kan begitu. Hafal saja ma'rifah. Hafal ma'rifah. Maka selain ma'rifah nakirah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an-nakiratu nakirah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wan nakiratu dan nakirah adalah kulus min syai'in fi jinsihi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Dia adalah semua isim yang melingkup, mencakup fi jinsihi pada jenisnya, jadi mencakup dalam jenisnya. La yaktasu, tidak khusus bihi dengannya wahid, tidak khusus dengannya salah satu saja, duna akhar tanpa yang lain. Tidak khusus satu tanpa yang lain. Artinya apa? Kalau tidak khusus berarti apa? Kalau dikatakan tidak khusus berarti umum, itu maksudnya. Jadi tidak khusus satu tanpa yang lain. Takribuhu, pendekatannya kepada pemahaman. Artinya ini kalau antum tahu ini berarti antum bisa lebih paham itu nakirah. Pendekatannya kullu ma solaha dukhulul alif walam alaih. Setiap yang bisa kemasukan al padanya. Jadi setiap kata kalau bisa kemasukan al maka pasti nakirah. Paham ini? Masya Allah. Ini pendekatan yang bagus. Untuk pemula ini penting sekali. Ketika saya bilang begini, kata tadi ini, kita keluarkan kata rojul. Rojul, ini kata rojul. Antum mau buktikan dia nakirah atau ma'rifah? Kan begitu? Dia nakirah atau ma'rifah? Maka kalau bisa masuk al, berarti dia nakirah. Langsung jadinya apa? Ar-rojul. Berarti dia apa? Nakirah. Sekarang, alladhi. Dari sisi lain, kita contohkan alladhi. Bisa nggak kemasukan al? Alladhi. Bisa nggak kemasukan al? Al-qaf. Tidak. Berarti dia ma'rifah. Begitu cara mengetahuinya. Jadi kalau tidak bisa kemasukan al, berarti siapa? Ma'rifah. Apa maksudnya? Al-qaf. Kan ini pemula sekali ini. Karena beliau adalah di samping pengertian. Pengertian kan makna. Pengertiannya makna. Semua isim yang mencakup umum tidak khusus namanya nakirah. Misalnya kita bilang rojulun. Apa artinya rojulun? Seorang laki-laki. Ini kan umum. Semua laki-laki namanya siapa? Rojul. Kan begitu? Nah, beliau kasih antum pendekatan pemahaman terhadap nakirah. Beliau bilang semua yang bisa kemasukan al. Semua yang bisa kemasukan al. Maka pasti dia nakirah asalnya. Ini contoh rojul. Bisa nggak saya bilang ar-rojul? Bisa nggak saya bilang ar-rojul? Bisa. Kan begitu? Berarti kata rojul adalah apa? Kata rojul apa? Nakirah. Sekarang saya bilang begini. Baitun. Baitun. Apa artinya baitun? Rumah. Semua rumah namanya apa? Baitun. Rumah saya baitun. Rumah antum baitun. Rumah Mas Ibrahim di Jawa baitun. Pokoknya kalau namanya rumah namanya apa? Baitun. Kan begitu maknanya? Maknanya umum. Tapi ada pendekatan pemahaman. Ada pendekatan pemahaman. Ini kata bisa nggak dimasuki al? Bisa. Kita bilang apa? Al baitu. Oh,
nakiro. Karena semua yang bisa kemasukan al, hukumnya apa? Nakiro. Paham Alkof? Sekarang saya bilang tadi, kita contohkan yang lain. Ya, alladzina. Bisa nggak kemasukan al? Paham Alkof? Bisa nggak? Coba masukkan al. Ya, karena orang yang sudah ada alnya. Kan begitu? Oh berarti dia nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah karena tidak bisa kemasukan al. Sama juga dengan anta. Anta bisa nggak kemasukan al? Nggak bisa. Nggak akan pernah antum dapat al anta. Paham kan? Berarti ma'rifah atau nakiro? Hah? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Paham kan? Antum katakan misalnya hada. Bisa nggak kemasukan al? Nggak bisa. Nah, kenapa bisa dikatakan tidak bisa? Karena ini kan isim-isim mabni. Isim-isim mabni itu tidak bisa kemasukan al. Isim-isim yang mabni itu tidak bisa kemasukan apa? Al. Tahu kan antum isim mabni? Tahu isim mabni? Hah? Isim yang tidak berubah harokat akhirnya itu tidak bisa kemasukan apa? Al. Sekaligus isim mabni itu kan kebanyakan isim mabni hukumnya apa? Ma'rifah, isim isyarah, domir, isim mausul. Paham kan? Itu kan tiga itu isim ma'rifah atau nakiro? Mas? Itu isim tadi yang saya sebutkan. Isyarah, domir, ma'rifah. Kenapa bisa kita tahu ma'rifah? Pertama mabni. Nah, kedua tidak bisa kemasukan al. Ini cara bagus untuk memperkenalkan. Nama tidak bisa juga. Ya itu karena nama dia sudah bapaknya kasih al. Mas bilang kalau nama Ustaz Zaid, tidak bisa antum kasih bilang al Zaid. Tapi kenapa kita bilang al Hasan? Bapaknya sudah ngomong al Hasan. Iya mas, namanya bapaknya sudah kasih al. Masa kita mau ubah al? Dan Mas Ibrahim kasih nama anaknya Al Hanif. Ya sudah, masa kita mau pergi ubah? Hapus alnya tidak boleh. Bapakku kasih. Paham itu mas? Entah? Berarti alnya dia mas, bukan al yang membuat ma'rifah. Tapi al yang menjadi nama. Nama sendiri itu sudah menjadi begitu mas. Bukan karena al. Paham mas? Iya. Kan nama kan termasuk golongan apa? Ma'rifah. Sehingga kalau masukkan al menjadi nakiro. Kan dia sudah ma'rifah. Ketika antum masukkan al, berarti dia jadi apa? Nakiro. Karena ciri-ciri nakiro adalah yang bisa kemasukan al. Nah, kan gini saudara. Nama itu kan ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kalau antum kasih masuk al, berarti tadinya nakiro. Karena semua kata yang bisa dimasukkan oleh al, berarti dia siapa? Nakiro, kan begitu definisinya. Berarti kalau antum kasih al pada nama, berarti nama itu tadinya apa? Nakiro, berarti itu salah. No, nama tidak boleh kemasukan al. Paham kan? Nama tidak boleh dimasuki oleh al. Kecuali memang diletakkan oleh siapa? Bapaknya. Bapaknya bilang al. Al-Mughirah, Al-Hasan, Al-Husain misalnya. Ya kan? Walaupun Ali tidak kasih Hasan, Husain. Paham? Karena nama tidak perlu kasih al. Yang dikasih al itu sifatnya. Nah, Muhammad al apa begitu. Paham kan? Sifatnya setelahnya. Muhammad al-Hafid. Nah, Muhammad al-Qaf. Itu dia.
Paham ini? Apa namanya antum? Al-Qaf. Sebelumnya. Padahal saya tebak tadi. Baik, berarti namanya betul Muhammad. Muhammad Al-Qaf. Kan banyak orang Indonesia kasih begitu. Itu sifatnya. Muhammad Al-Karim. Muhammad Al-Fadl. Paham ini? Itu Al-Fadl itu apanya? Sifatnya. Dia berdoa dengan nama itu. Semoga nanti dia menjadi orang yang sifatnya mulia. Begitu. Dia pakaikan Al karena itu sifatnya. Paham? Adapun nama tidak pakai Al. Antum baru tahu ini Al-Qaf. Alhamdulillah. Jelas ini pembahasan? Oh ini bagus sekali kalau penulis ini ya. Kalau saya. Kalau kita sebagai pemula ini bagus. Jadi semua yang bisa dimasukkan oleh Al berarti dia nakiroh. Berarti saya berpikir lawannya. Berarti kalau ada kata yang tidak bisa kemasukan Al berarti hukumnya apa? Ini sederhana begitu, tanpa mengetahui bentuknya. Iya, ini yang beliau katakan. Contohnya kata beliau, ar-rajulu al-faros. Berarti ini semuanya adalah nakiro sebelumnya. Karena kemasukan al menjadi apa? Ma'rifah, menjadi ma'rifah. Setelahnya itu sangat mudah. Kata beliau asyarh. Ini kita baca karena sudah dipahami di matan tadi. Ba'da'an faragol musonnifu, setelah penulis selesai, faragol selesai. Setelah penulis selesai, min dzikril ma'rifati wa anwa'iha, dari menyebutkan ma'rifah dan jenis-jenisnya, syara'a, belum mulai fi dzikrin nakirah, dalam menyebutkan nakirah. Wan nakirah dan nakirah, hiya kullus min syai'in, semua isim yang melingkup, mencakup, fi jinsihi, pada jenisnya, la yakhtassu bihi wahid duna akhar, tidak khusus dengannya salah satu tanpa yang lain. Wa mitlu kalimat rajul, contoh kata rajul, min qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kata fokus pada kata rajulun. Nakirah atau ma'rifah itu di ayat nakirah. Fa inna kalimat rajul, sesungguhnya kata rojul la tadullu ala fardin muayyan, tidak menunjukkan atas orang tertentu. Paham ini? Tidak menunjukkan atas orang tertentu. Kenapa? Li'annahu, karena dia yumkinu, mungkin. Yumkin artinya mungkin. Yumkinu mungkin itlaquha, penggunaannya ala ayyi rojulin, atas laki manapun. Mungkin penggunaan atas laki manapun. Fahia idan, maka dia kalau begitu lafdun syai'un, lafaz yang mencakup fi jinsi rijal, pada jenisnya laki-laki. La yaktasu bihi wahidun, tidak khusus dengannya salah satu, min afrodi rijal, dari jenis laki-laki, dunal akhor, tanpa yang lain. Tanpa yang lain. Ini yang belum katakan. Wa tu'arrafu an-nakira aidan, dan dikenal nakiroh juga bi annaha, bahwasanya dia adalah al ismul ladzi yaqbalu dukhulu al. Dia adalah isim yang huwal ismul ladzi, dia adalah isim yang yaqbalu, yang menerima, dukhula, masuknya, al fi, pada awalihi, pada awalnya, wa tu'assiru fihi, dan mempengaruhi padanya at-ta'rifa, pema'rifatan. Mempengaruhi padanya kema'rifatan. Nah contoh ya, rojul, wa kitab, wa syajaro, tanpa al. 3 kata ini tanpa al. Seorang laki-laki, sebuah kitab, sebuah pohon. Ini ma'rifat atau nakiro? Semua kata 3 ini ma'rifat atau nakiro? Nakiro sekarang. Wa farosin, seekor kuda. Ini semua nakiro. Ini semua nakiro. Tapi kalau saya bilang li'annaha tadkhulu alaihi al, karena sesungguhnya dia masuk padanya al, fatasiru ma'arif, maka dia menjadi ma'rifah. Ma'arif jama dari ma'rifah, menjadi ma'rifah. Fatakul, maka kamu katakan ar-rajul wal kitab wasyajarah wal faros. Kalau antum ditanya, ini sekarang ma'rifah atau nakiro?
Dari mana antum tahu? Kemasukan al. Berarti sebelumnya nakiro. Selesai. Alhamdulillah. Selesai pembahasan ma'rifah nakiro. Itu hanya diselipkan saja. Seharusnya ini bukan di sini tempatnya. Paham kan? Tapi beliau melihat bahwa membutuhkan yang dibutuhkan nakiro ma'rifah ketika membahas na'at. Karena harus nakiro ma'rifah. Paham kan? Maka beliau sebutkan di sini. Ini namanya ijtihad. Ini namanya pandangan penulis. Dipahami ini kan? Alhamdulillah selesai. InsyaAllah kita kembali masuk di pertemuan besok. Pembahasan tabi. Kita masuk di atop insyaAllah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta